Shalom. Gimana kabar pendengar semua? Baik kok? Kuliah aman? Inskripsi dong? Aman kok? Teman-teman, pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan juga keberanian untuk berdiri di depan teman-teman semua. Bersyukur mendapatkan kesempatan yang sungguh luar biasa karena kita baru pertama kali membaca firman di depan teman-teman semua. Pertama-tama kita juga bersukacita karena teman-teman dapat meluangkan waktu untuk beribadah di tempat ini, yang dimana orang lain memilih untuk jalan-jalan, nongkrong, pacaran, tapi teman-teman mau hadir di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah teman-teman, kita sudah bawa khotbah yang berat-berat, cuman kita membawa satu perenungan bagi kita agar kita bisa introspeksi diri ke depannya tentang pelayanan. Mari kita membaca dalam Efesus 2 ayat 10. Tapi sebelumnya saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri untuk lebih mendengar firman Tuhan. Kita baca dalam hitungan 3, 2, 1. Karena kita ini buatan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Sekali lagi saya membacakan untuk kita semua. Silakan dulu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, semakin kesini semakin banyak pertanyaan seputar pelayanan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau mau lebih dalam lagi, mana yang berkenan. Tapi saya sendiri juga masih terus belajar dan masih sangat butuh bimbingan dari Roh Kudus. Nah, saya ingin mengatakan intinya pelayanan merupakan sesuatu yang dengan kerelaan untuk melakukan tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi pelayanan ini timbul dari hati kita, bukan karena jadwal, bukan karena suruhan dari orang tua atau bapak gembala, tapi karena kerelaan dari diri kita masing-masing. Nah, muncul satu pertanyaan, kenapa kita melayani? Kalau dari diri saya sendiri, karena saya cinta akan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita cintakan seseorang, otomatis kita akan mau berbuat sesuatu untuk orang itu. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan kita cinta akan Tuhan Yesus, pasti kita mau berbuat sesuatu yang terbaik. Ingat itu, yang terbaik bagi Tuhan kita. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk belajar 3 poin penting yang telah saya siapkan. Pertama, perintah, hati, dan dampak. Kita mulai dari perintah. Teman-teman, sadari bahwa pelayanan itu sebenarnya bukan sebuah pilihan, tapi pelayanan itu adalah perintah. Karena teman-teman, perintah ini kita dapatkan dari Tuhan. Bukan perintah itu seperti pilihan, kayak beta mau pelayanan atau sonde terserah beta. Bukan begitu teman-teman. Tapi kita sebagai orang Kristen melayani itu aja. If you call yourself as a Christian, you have to serve. Alkitab mengatakan dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbicara soal pelayanan itu sangat luas teman-teman. Bukan hanya khotbah, musik, penerima tamu, multimedia,
atau apapun itu. Tapi contoh kecil, membersihkan gereja, membagikan undangan di media sosial, undangan ibadah, bukan undangan pesta, undangan ibadah di media sosial, itu juga bagian dari pelayanan. Nah, teman-teman jangan pernah berpikir bahwa pelayanan sepenuhnya harus dari altar, tetapi jauh lebih dalam. Ketika kita berbuat sesuatu yang berfokus pada kemuliaan Tuhan, itu merupakan bagian dari pelayanan. Teman-teman, tadi di ayat 28 berkata, menjadi tebusan bagi banyak orang. So, pelayanan itu concerning salvation, tentang keselamatan. Ya, saya tahu pelayanan di kantor, di tempat kerja ketong, di sekolah, ketong melayani kayak pekerjaan untuk bos ketong kasih yang terbaik. Tapi perlu teman-teman tahu, pelayanan yang Tuhan maksud adalah melayani dalam kepentingan surga. Seperti tadi dia bilang, concerning salvation, yang menghubungkan kepada keselamatan, kepada plan internalnya surga, yang menghubungkan tentang Yesus Kristus itu sendiri. Nah, teman-teman, kenapa Bang katakan itu? Karena gereja yang paling dibutuhkan. Memang ketemu melayani di kantor, di sekolah itu penting, tapi yang Yesus mau itu gereja yang paling dibutuhkan. Karena teman-teman boleh terlibat di manapun. Kayak kita terlibat di sekolah dalam kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan, dalam kantor ke bakti sosial begitu. Nah, Tuhan Yesus mengajar ketong untuk ketong melayani di gereja lokal ya, lebih tepatnya, yang berpusat pada Yesus Kristus. Nah, pelayanan ini harus punya dasar kepentingan Tuhan Yesus, bukan kepentingan diri sendiri. Karena kalau kita memulai dengan kepentingan diri sendiri, pasti rusak dan akhirnya orang memilih untuk tinggalkan gereja. Nah, teman-teman, sekali lagi kita berbicara tentang perintah. Dalam Yohanes 20 ayat 21 berbunyi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Di dalam ini ayat sejelas tulis, sama seperti Bapa mengutus Yesus dan Yesus mengutus kita untuk melayani. Jadi sangat ada alasan untuk kita melayani. Masuk pada poin kedua, hati. Dalam Yohanes 13 ayat 8 berbunyi, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, berbicara soal hati, katong sebagai pelayan harus mempunyai hati seorang hamba, sama seperti Yesus. Dia mau berlutut, dia mau meninggalkan jubahnya untuk membasuh kaki para muridnya. Teman-teman dapat melihat bentuk ini yang Yesus lakukan tadi, bukan hanya sekedar dia lakukan, tapi teman-teman dapat lihat pada Filipi 2 ayat 5-7. Saya tolong saudara untuk baca, karena ini mungkin Filipi 2 ayat 5-7. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, terima kasih. Yesus mengajarkan kita salah satu contoh teladan yang harus kita teladani, teman-teman. Tuhan Yesus, dia melakukan suatu pekerjaan yang dimana dalam budaya orang Yahudi, perlu teman-teman ketahui, membasuh kaki itu pekerjaan seorang hamba.
kalau mau bilang lebih kasarnya ya budak begitu. Tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Dia saja bisa melakukan pekerjaan yang buruk di mata manusia, supaya teman-teman tahu. Teman-teman harus punya prinsip, kita melayani bukan karena motivasi yang lain, tetapi kita melayani karena sudah dilayani oleh Tuhan. Berikan kemuliaan. Kita masuk pada poin yang ketiga, dampak. Jadi dampak dari pelayanan katong itu harus membawa berkat bagi banyak orang. Tanam itu dalam katong pikiran dan hati. Karena di dalam ayat 10 tadi, Efesus 2 ayat 10 bagian C itu berbunyi mengatakan bahwa supaya kita hidup di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan bagi katong, apakah kita sudah berdampak bagi orang lain dalam pelayanan? Kiranya pertanyaan ini bisa menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing. Ya, biasanya bilang besok berdampak bagi orang-orang dalam pelayanan, tetapi biarlah Tuhan yang akan menilai setiap jenis pelayanan kita. Pada akhirnya, Dia akan menutup dengan kesimpulan singkat dari firman Tuhan ini. Pelayanan adalah anugerah. Garis bawah kata anugerah. Karena bukan kata yang lain. Sudah ada yang lain. Sudah ada yang mampu, sudah ada yang bisa. Mau sehebat apapun kita melayani, mau seluas apapun kita pengetahuan tentang pelayanan, mau seberapa lama kita melayani, sudah ada yang lain, teman-teman. Tapi Tuhan Yesus yang melayani. Semuanya karena kasih karunia. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jangan sombong, jangan merasa paling dibutuhkan dalam pelayanan, karena kecuali kita yang butuh untuk melayani. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, kita boleh sibuk dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk pekerjaan, dalam setiap bentuk pengimpian, goal, pokoknya semua kita boleh sibuk. Tapi teman-teman perlu tahu, ada satu pribadi yang selalu mengingatkan, Tuhan Yesus. Dunia ini ibarat bayangan, kalau teman-teman tahu. Semakin katong kejar, semakin tak bisa digapai. Tapi kalau katong berbalik menghadap Dia, maka bayangan itu sendiri akan mengikuti katong. Terima kasih. Amin.